Nyai Ronggeng. Siapa yang tak pernah mendengar nama ini? Bagi masyarakat Indonesia, sosok Nyai Ronggeng sangat kental dengan hawa misterius. Salah satu yang cukup dikenal dari sosok ini adalah persembahan Nyai Ronggeng. Beberapa orang menyebutnya dengan uang balik Nyai Ronggeng. Konon, jika memiliki pesugihan ini, maka uang yang telah kita belanjakan bisa kembali lagi. Orang-orang percaya, dengan begini, maka kekayaan akan diperoleh secara perlahan-lahan. Sayangnya, kepercayaan seperti ini sejalan dengan kenyataan. Jika kita melihat makam Nyai Ronggeng yang kabarnya berlokasi di Desa Jabres, Kebumen, Jawa Tengah ini, tampak ramai dikunjungi orang untuk ngalap berkah. Di kalangan supranatural, makam ini sudah sangat dikenal. Lokasi makam Nyai Ronggeng yang berada di ujung gang di tengah persawahan warga membuatnya mudah dikenali. Tak ada makam lain selain makam Nyai Ronggeng di lokasi ini. Makam Nyai Ronggeng ini sering juga disebut dengan makam Mbah Pucung. Tempat ini ditengarai sering dikunjungi orang untuk meminta berkah. Mereka yang percaya datang dari berbagai penjuru tanah air. Dan rata-rata mereka berniat untuk mendapatkan kekayaan. Namun anehnya, di antara sekian banyak orang yang mencari berkah ini, tidak ada satupun yang berasal dari daerah Kebumen. Ini karena sebuah mitos yang menyatakan bahwa penunggu tempat tersebut tidak akan memberikan persembahan apapun pada warga Kebumen. Tentu saja ada kisah di balik mitos ini. Menurut warga, untuk mendapatkan pesugihan ini tentu saja tidak gratis. Ada berbagai macam persyaratan yang konon harus dibawa oleh si pengalap berkah. Ritual ini dilakukan di malam-malam tertentu. Konon, saat berdoa sendiri inilah, jika berjodoh, maka si punya hajat akan temui oleh sosok Nyai Ronggeng. Saat itulah dilakukan perjanjian atau kesepakatan gaib antara pengalap berkah dengan Nyai Ronggeng. Dan di antara kesepakatan ini adalah penyediaan tumbal nyawa. Jika si pengalap berkah setuju dengan kesepakatan ini, mitosnya dalam waktu sekejap, sosok Nyai Ronggeng akan menghilang dan berganti dengan lembaran uang kertas senilai 100.000 yang tergeletak di atas pusara makam. Itu artinya permintaan si pengalap berkah telah disetujui. Namun yang mengerikan, nyawa si pelaku pesugihan pada akhirnya juga akan menjadi tumbalnya. Konon, kelak arwahnya akan menjadi pengikut Nyai Ronggeng di alam gaib. Makam Nyai Ronggeng sendiri diklaim ada 2. Kabarnya, kedua makam ini merupakan kuburan kepala dan tubuh si Nyai. Lalu, siapakah sebenarnya sosok Nyai Ronggeng? Mengapa makamnya dijadikan sebagai tempat ritual? Konon, semasa hidupnya, sosok Nyai Ronggeng adalah wanita yang sangat cantik, yang memiliki profesi sebagai penari ronggeng dan memiliki nama asli Dewi Sulastri. Dewi Sulastri diyakini hidup pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati. Sayangnya, tak pernah diketahui bagaimana asal-usul Dewi Sulastri yang sebenarnya. Ia adalah seorang pengembara yang menyambung hidup dengan bekerja sebagai penari ronggeng keliling. Sebagai seorang penari ronggeng yang sangat cantik, membuat Dewi Sulastri disukai para lelaki. Tidak hanya kalangan orang biasa, para petinggi kerajaan dan bangsawan juga menaruh hati kepadanya. Sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang berhasil memikat hati Dewi Sulastri. Dalam pengembaraannya, Dewi Sulastri sempat bermukim di Desa Jabres. Konon, pada saat berada di Desa Jabres inilah Dewi Sulastri dikagumi oleh seorang Demang di wilayah itu yang berniat menjadikannya istri. Namun karena si Demang tersebut telah beristri, maka Dewi Sulastri menolak permintaan pria tersebut dengan halus. Tapi penolakan Dewi Sulastri ini membuat sang Demang marah dan gelap mata. Ia nekat menodai Dewi Sulastri. Si Demang lantas memberikan sejumlah uang, namun Dewi Sulastri menolak dan membuang uang tersebut.
Perbuatan Dewi Sulastri ini membuat Sang Demang semakin terhina. Tanpa belas kasihan, ia pun membunuh Dewi Sulastri. Setelah membunuh si Nyai, Sang Demang lantas memenggal kepala Dewi Sulastri hingga terlepas dari badannya. Kepala dan badan Dewi Sulastri pun dikuburkan terpisah. Konon, setelah dibunuh, arwah Dewi Sulastri terus bergentayangan. Ia menuntut balas kepada Sang Demang. Hingga suatu hari, Sang Demang akhirnya ditemukan terbunuh dengan sebab yang misterius. Orang-orang yang percaya si Demang tewas karena dihantui oleh sosok Nyai. Tak berhenti di situ, arwah Dewi Sulastri juga selalu ingin menuntut balas kepada setiap lelaki. Karena itulah muncul mitos tentang uang balik yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Banyak yang percaya arwah Nyai Ronggeng sampai saat ini masih bergentayangan. Meski tidak menyakiti, tapi kemunculannya sering membuat resah masyarakat. Legenda Nyai Ronggeng di daerah Kebumen rupanya tidak hanya muncul dalam satu kisah saja. Ada beberapa cerita tentang asal-muasal Nyai Ronggeng yang telah diyakini secara turun-temurun di daerah tersebut. Bahkan, mitos ini menyebutkan bahwa makam Nyai Ronggeng terbagi menjadi 3 bagian. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang kini disebut dengan Candi Wulan, tinggal seorang wanita cantik berparas anggun dan bertubuh molek. Selain cantik, sosok ini juga pandai menari. Kala itu adalah masa kejayaan bagi para penari yang biasa dipanggil Ronggeng atau Nyai Ronggeng. Kecantikan Nyai Ronggeng ini terkenal hingga ke seluruh pelosok desa. Hampir setiap pemuda di desa tersebut jatuh hati padanya. Kenyataan ini membuat Nyai Ronggeng bingung bagaimana untuk memutuskan siapa laki-laki yang pantas mendapatkan dirinya. Karena menyadari bahwa ia adalah seorang penari yang cukup populer, Nyai Ronggeng pun tidak ingin jual murah pada mereka. Maka, supaya adil dalam mengambil keputusan, ia mengadakan sayembara bagi siapapun yang mendapatkan cinta dari Sang Ronggeng. Dari sekian banyak pemuda yang mengikuti sayembara tersebut, akhirnya tersisa 3 orang pemuda saja. Namun, si Ronggeng tetap bingung bagaimana memilih satu dari ketiga pemuda tersebut, karena ketiganya sama-sama kuat dan tangguh. Tak ada satupun di antara mereka yang mau mengalah. Nyai Ronggeng pun bimbang karena sudah kehabisan akal. Akhirnya ia memutuskan untuk memilih satu pemuda yang menurutnya paling tepat. Tetapi keputusannya ini membuat kedua pemuda lainnya tidak rela dan merasa mereka yang paling pantas. Akhirnya terjadilah pertarungan hebat antar pemuda tersebut. Sang Ronggeng pun menjadi panik karena pertarungan ini sudah berlangsung 7 hari 7 malam dan tidak ada yang mau menyerah. Sang Ronggeng berusaha menghentikan pertarungan ini. Akan tetapi tanpa disengaja, keris dari salah satu pemuda itu terlempar dan mengenai Sang Ronggeng. Sang Ronggeng pun akhirnya tewas terhunus keris yang ternyata telah diberi racun. Ketiga pemuda itu kecewa dan sedih. Usaha mereka untuk mendapatkan wanita yang begitu mereka idamkan menjadi sia-sia. Ketiganya merasa sangat menyesal. Namun akhirnya mereka memutuskan untuk memotong tubuh Ronggeng itu menjadi 3 bagian dan masing-masing pemuda mendapat bagiannya. Bagian kepala diberikan kepada pemuda pertama dan ia menguburkannya di sebelah timur desa. Bagian tubuh diberikan kepada pemuda kedua dan ia menguburkannya di bagian tengah desa. Sementara pemuda ketiga mendapat bagian tangan dan kaki yang ia kuburkan di sebelah barat desa. Hingga kini, 3 makam Nyai Ronggeng ini masih dianggap keramat oleh warga setempat. Ada beberapa versi kisah Nyai Ronggeng di tanah air. Kabarnya, sebuah terowongan tua di Cianjur dipercayai dihantui arwah Nyai Ronggeng. Benarkah demikian? Bagaimana kisahnya? Saksikan kelanjutan kisah Nyai Ronggeng besok dalam segmen Misteri Series hanya di online.
Nyai Ronggeng. Siapa yang tak pernah mendengar nama ini? Bagi masyarakat Indonesia, sosok Nyai Ronggeng sangat kental dengan hawa misterius. Salah satu yang cukup dikenal dari sosok ini adalah persembahan Nyai Ronggeng. Beberapa orang menyebutnya dengan uang balik Nyai Ronggeng. Konon, jika memiliki pesugihan ini, maka uang yang telah kita belanjakan bisa kembali lagi. Orang-orang percaya, dengan begini, maka kekayaan akan diperoleh secara perlahan-lahan. Sayangnya, kepercayaan seperti ini sejalan dengan kenyataan. Jika kita melihat makam Nyai Ronggeng yang kabarnya berlokasi di Desa Jabres, Kebumen, Jawa Tengah ini tampak ramai dikunjungi orang untuk ngalap berkah. Di kalangan supranatural, makam ini sudah sangat dikenal. Lokasi makam Nyai Ronggeng yang berada di ujung gang di tengah persawahan warga membuatnya mudah dikenali. Tak ada makam lain selain makam Nyai Ronggeng di lokasi ini. Makam Nyai Ronggeng ini sering juga disebut dengan makam Mbah Pucung. Tempat ini ditengarai sering dikunjungi orang untuk meminta berkah. Mereka yang percaya datang dari berbagai penjuru tanah air. Dan rata-rata mereka berniat untuk mendapatkan kekayaan. Namun anehnya, di antara sekian banyak orang yang menceng pada akhirnya juga akan menjadi tumbalnya. Konon, kelak arwahnya akan menjadi pengikut Nyai Ronggeng di alam gaib. Makam Nyai Ronggeng sendiri diklaim ada dua. Kabarnya, kedua makam ini merupakan kuburan kepala dan tubuh si Nyai. Lalu, siapakah sebenarnya sosok Nyai Ronggeng? Mengapa makamnya dijadikan sebagai tempat ritual? Konon, semasa hidupnya, sosok Nyai Ronggeng adalah wanita yang sangat cantik, yang memiliki profesi sebagai penari ronggeng dan memiliki nama asli Dewi Sulastri. Dewi Sulastri diyakini hidup pada zaman Kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Panembahan Senopati. Sayangnya, tak pernah diketahui bagaimana asal-usul Dewi Sulastri yang sebenarnya. Ia adalah seorang pengembara yang menyambung hidup dengan bekerja sebagai penari ronggeng keliling. Sebagai seorang penari ronggeng yang sangat cantik, membuat Dewi Sulastri disukai para lelaki. Tidak hanya kalangan orang biasa, para petinggi kerajaan dan bangsawan juga menaruh hati kepadanya. Sayangnya, tak ada satupun dari mereka yang berhasil memikat hati Dewi Sulastri. Dalam pengembaraannya, Dewi Sulastri sempat bermukim di Desa Jabres. Konon, pada saat berada di Desa Jabres inilah Dewisnya bisa dilakukan oleh laki-laki. Banyak yang percaya arwah Nyai Ronggeng sampai saat ini masih bergentayangan. Meski tidak menyakiti, tapi kemunculannya sering membuat resah masyarakat. Legenda Nyai Ronggeng di daerah Kebumen rupanya tidak hanya muncul dalam satu kisah saja. Ada beberapa cerita tentang asal-muasal Nyai Ronggeng yang telah diyakini secara turun-temurun di daerah tersebut. Bahkan, mitos ini menyebutkan bahwa makam Nyai Ronggeng terbagi menjadi 3 bagian. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa yang kini disebut dengan Candi Wulan, tinggal seorang wanita cantik berparas anggun dan bertubuh molek. Selain cantik, sosok ini juga pandai menari. Kala itu adalah masa kejayaan bagi para penari yang biasa dipanggil Ronggeng atau Nyai Ronggeng. Kecantikan Nyai Ronggeng ini terkenal hingga ke seluruh pelosok desa. Hampir setiap pemuda di desa tersebut jatuh hati padanya. Kenyataan ini membuat Nyai Ronggeng bingung bagaimana untuk memutuskan siapa laki-laki yang pantas mendapatkan dirinya. Karena menyadari bahwa ia adalah seorang penari yang cukup populer, Nyai Sulastri dikagumi oleh seorang Demang di wilayah itu yang berniat menjadikannya istri. Namun karena si Demang tersebut telah beristri, maka Dewi Sulastri menolak permintaan pria tersebut dengan halus. Tapi penolakan Dewi Sulastri ini membuat sang Demang marah dan gelap mata. Ia nekat menodai Dewi Sulastri. Si Demang lantas memberikan sejumlah uang, namun Dewi Sulastri menolak dan membuang uang tersebut.
Perbuatan Dewi Sulastri ini membuat Sang Demang semakin terhina. Tanpa belas kasihan, ia pun membunuh Dewi Sulastri. Setelah membunuh si Nyai, Sang Demang lantas memenggal kepala Dewi Sulastri hingga terlepas dari badannya. Kepala dan badan Dewi Sulastri pun dikuburkan terpisah. Konon, setelah dibunuh, arwah Dewi Sulastri terus bergentayangan. Ia menuntut balas kepada Sang Demang. Hingga suatu hari, Sang Demang akhirnya ditemukan terbunuh dengan sebab yang misterius. Orang-orang yang percaya si Demang tewas karena dihantui oleh sosok Nyai. Tak berhenti di situ, arwah Dewi Sulastri juga selalu ingin menuntut balas kepada setiap lelaki. Karena itulah muncul mitos tentang uang balik yang hari berkah ini tidak ada satupun yang berasal dari daerah Kebumen. Ini karena sebuah mitos yang menyatakan bahwa penunggu tempat tersebut tidak akan memberikan persembahan apapun pada warga Kebumen. Tentu saja ada kisah di balik mitos ini. Menurut warga, untuk mendapatkan pesugihan ini tentu saja tidak gratis. Ada berbagai macam persyaratan yang konon harus dibawa oleh si pengalap berkah. Ritual ini dilakukan di malam-malam tertentu. Konon, saat berdoa sendiri inilah, jika berjodoh, maka si punya hajat akan temui oleh sosok Nyai Ronggeng. Saat itulah dilakukan perjanjian atau kesepakatan gaib antara pengalap berkah dengan Nyai Ronggeng. Dan di antara kesepakatan ini adalah penyediaan tumbal nyawa. Jika si pengalap berkah setuju dengan kesepakatan ini, mitosnya dalam waktu sekejap, sosok Nyai Ronggeng akan menghilang dan berganti dengan lembaran uang kertas senilai 100.000 yang tergeletak di atas pusara makam. Itu artinya permintaan si pengalap berkah telah disetujui. Namun yang mengerikan, nyawa si pelaku pesugihan